Tema hari ini kayaknya saya aja ya, saya nggak biasa orang pakai saya. Tema hari ini sebenarnya nggak cocok nih dibawain oleh gua. Nah, nggak cocok sebenarnya. Tapi lebih baik gua lah ya daripada mungkin yang bawain temanya orang yang lebih expert di bidang ini, nanti kelihatannya ngejudge nanti. Kalau gue yang bawain kan kita sama-sama kesentil lah ya. Sama-sama belajar ya, sama-sama belajar lah. Sama-sama berubah gitu ya. Ya demi bawa tema ini hari ini juga ya, sedikit berubah lah saya. Untuk hari ini ya. Itu hari ini. Wah, nggak bisa kalau ngomong ini nggak bisa hari ini doang loh. Oh kan startnya Pak, startnya. Ini disiplin ini ya. Just for today. Ya disiplin ini ya sebagaimana kita tahu itu satu kata yang menakutkan ya semuanya. Pokoknya ngelihat disiplin, waduh kita kayak terkekang lah, kita kayak mesti ikut aturan. Tapi itu kan mau nggak mau, karena kita emang hidup perlu aturan, perlu ikutin aturan lah, biar pokoknya bisa sukses. Ya. Kita mulai dari disiplin itu sebenarnya dari kata disciple. Disciple itu kan murid. Murid itu tugasnya ngapain? Belajar. Oke. Dan biasanya disiplin itu berhubungan sama aturan. Oke. Jadi banyak sebenarnya mengenai disiplin itu banyak pengertiannya. Ya, gua ambil yang simpel aja lah. Ngambil comot sini lah. Jadi karena murid itu tugasnya belajar dan dia juga berkaitan dengan aturan, jadi disiplin itu kesetiaan untuk diajar dalam suatu keteraturan. Jadi terus kita ada aturan, kita belajar terus untuk mengikuti aturan terus. Disiplin itu salah satu impactnya adalah bisa membawa kesuksesan. Banyak tokoh-tokoh atau orang-orang pengusaha itu bisa sukses karena disiplin. Ini salah satu contohnya nih. Ini kebetulan aja ketemu. Ada yang kenal ini? Hah? Tahu nggak? Nggak serius tahu nggak? Tahu. Tahu? Oh ya. Itu yang sering di TV kok. Ya benar. Ini yang sering di TV. Dia tuh punya masa lalunya tuh kelam. Sampai akhirnya dia umur berapa ya? Umur 13 lah. Dia akhirnya tinggal sama bapaknya. Diajar sama bapaknya itu emang basicnya tentara ya sebelumnya. Diajar disiplin yang tinggi. Akhirnya dia bisa berubah dari masa lalu dia yang kelam itu. Dia mempunyai semangat yang baru, dia punya cara hidup yang baru, dan dia akhirnya mempunyai juga watak disiplin yang sangat tinggi juga. Dan akhirnya lihat sekarang dia kan sukses. Tajir mampus lah. 2007 aja dia, di tahun 2007 aja dia nyumbang sebagian kekayaannya tuh sekitar 20 juta pound sterling. Kalau saat itu tuh kursnya 17.000 ya, 340 M ya. Cuma buat bikin sekolah. Itu semua berdasarkan dari disiplin dia. Oke, gimana caranya disiplin itu? Oke. Prosesnya yang paling gampang kalau kita mau jadi disiplin ini sebenarnya yang paling gampang nih. Masuk aja wajib militer. Kayak di Singapura kan banyak, di Singapura kan ada wajib militer kan. Itu cara paling gampang kayak kita berubah jadi punya disiplin yang tinggi lah ya. Tapi kan di Indo nggak ada, jadi kita ambil aja nilai-nilai dari si wajib militer inilah. Ya. Pertama, musuh dari disiplin sebenarnya kan satu, yaitu kebiasaan lama kita yang jelek. Ya, disiplin itu adalah memulai sesuatu kebiasaan yang baru. Jadi kebiasaan lama kita yang jelek dirubah menjadi sesuatu yang baru. Ini memulai kebiasaan yang baru.
Nah, untuk memulai kebiasaan baru itu bukan proses instan. Jadi disiplin itu bukan proses yang instan langsung hari ini jadi gitu kan, enggak. Dan dia mengubah kebiasaan lama jadi baru itu sangat butuh proses, butuh waktu. Jadi ini ada cerita gini. Seorang kebakaran, ada terjadi kebakaran nih ya, kebakaran. Terus ada satu anak masih kejebak nih di lantai 3 gitu. Satu-satunya cara tuh anak mesti loncat, ya, mesti loncat. Nah di situ tiba-tiba tuh kebetulan ada kiper profesional. Nah, kiper profesional nih, kiper profesional ya masalah apa? Tangkep bola, nah itu mah udah jago ya. Jadi ada satu warga panggil dia, tolong selamatin anak itu, angkat anak itu nanti kalau dia loncat. Ya dia juga gugup dong. Nah, bola mah gampang, ya kan? Udah biasa dia. Anak ini nyawa nih ya. Oke, ya udah akhirnya ya mau nggak mau ya, karena dialah yang paling profesional dan dia kebiasaannya kan nangkep bola segala macam. Oke, ya udah. Anak loncat, tak, dia tangkap. Wih, semua teriak, wih, sorak-sorai gitu ya, sorak-sorai. Tiba-tiba beberapa detik kemudian ada yang histeris teriak. Gak taunya apa. Itu kiper biasanya kan nangkep bola, habis nangkep bola dia tendang. Anaknya dia tendang gitu. Nah ini cuma cerita doang, ini cuma cerita. Jadi ini membuktikan bahwa kebiasaan yang lama itu kan sulit untuk dirubah, tapi itu pelan-pelan butuh waktu. Ya. Tapi mesti ditendang. Hal berikutnya, nah untuk kita bisa disiplin dan terus-menerus kita membutuhkan komitmen dan tekad. Jadi disiplin itu nggak bisa dorongan dari luar sebenarnya. Dorongan dari luar perlu, cuma itu bukan menjadi dasar kita untuk bisa menjadi disiplin. Kalau misalnya dorongan dari luar, begitu dorongan itu kelak, misalnya kita emang datang pagi karena peraturan, oke? Begitu peraturan itu nggak ada, lagi kita nggak datang pagi lagi, itu bisa jadi kemungkinan kan. Tapi beda kalau kita memang punya komitmen atau tekad bahwa kita emang harus datang pagi, kita emang punya kebiasaan bangun pagi. Jadi mau ada itu aturan atau nggak ada aturan, akhirnya sama aja kan. Tetap kita kan datang pagi. Dan oh ya, soal kebiasaan. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan disiplin. Tapi kebiasaan yang buruk itu namanya bukan disiplin dan tidak akan menghasilkan disiplin. Dan tentunya harus konsistensi. Nah ini Pak, konsistensi Pak. Jadi disiplin ya nggak cuma sekali doang kan. Namanya juga kebiasaan. Kita membangun culture kebiasaan baru. Jadi konsistensi itu harus terus. Dan ada satu, dan nanti saya ada baca, ada nangkap di salah satu artikel soal disiplin. Ada satu yang menarik nih. Be a robot, no excuse. Biasanya gue sering mungkin beberapa kali lah ya, kerja itu jangan kayak robot ya. Robot diperintah A ya A, tapi kalau kerja kan kita butuh inisiatif, kita perlu mikir. Tapi kalau disiplin nggak bisa kayak gitu. Kita justru harus niru si robot. Robot tuh nggak punya hati, di A ya A, B ya B. Dia nggak akan bilang udah di program A, tar dulu dah, gue capek, gue kerjain B dulu, kan nggak mungkin. Itu robot. Makanya untuk disiplin sendiri, kita juga harus kayak robot. Kita nggak boleh excuse, ntar dulu lah ya, belum pagi ya, misalnya ya, atau nanti tunggu apalah ya, ngerjain waktu, mau ngerjain tugas gitu ya.
no excuse, kita harus seperti robot. Karena alasannya gampang, disiplin itu melakukan apa yang harus dilakukan, tapi bukan yang ingin dilakukan. Sama kayak robot. Ya, dia harus ini ya harus. Mana robot punya keinginan? Kita yang punya keinginan, kita yang atur si robot. Dan sebagai penutupnya, belum penutup berarti. tips. Jadi dulu memang sempat gua nggak datang telat ya di bisnis ya. Itu sebenarnya ini dia. Challenge yourself a little more every day. Apa maksudnya? Kalau dulu gua kan kita butuh konsistensi dalam disiplin ya. Konsistensi untuk membuat kebiasaan baru. Caranya biar nggak luntur nih. Kalau dulu gua jadi gini. Hari ini gua udah berhasil gak datang telat nih. Anggap 8.30 lah. Oke. Terus besokan gua challenge diri gua sendiri seperti bikin rekor lah. Kira-kira rekor pribadi aja. Coba gua lebih lagi 8.29. Besokannya lagi mungkin 8.28. Ya lama-lama mentok nih 8.15 misalnya mentok nih ya, challenge lagi. Kalau gue waktu itu challenge lagi, oke, gue udah berhasil nih mentok nih di 8.25. Coba gue bikin rekor baru lah, seminggu nggak telat sama sekali, seminggu nggak